Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Firdaus. Berbicara soal tempat tinggal jin, apakah sahabat tahu di mana jin-jin tersebut tinggal? Bisa jadi jin-jin tersebut juga ada di dalam rumah Anda. Waspadalah, waspadalah. Mengenai tempat tinggal jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meriwayatkan beberapa tempat yang dipercaya sebagai sarang jin. Dari Sa'id Al-Khudri dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam rumah terdapat penghuni-penghuni jin. Maka jika kamu melihat sesuatu yang aneh, maka usirlah ia 3 kali. Kalau ia pergi, maka biarkanlah. Tapi jika ia membandel atau tidak mau pergi, maka bunuhlah, sebab ia pasti jin kafir. Hadis riwayat Muslim. Jadi, di kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah informasi mengenai beberapa tempat sangat disukai jin yang ada di dalam rumah. Jadi, mari disimak baik-baik. Yang pertama, di atap rumah. Siapa sangka jin bermukim di atap rumah? Dikatakan, jin yang berada di atap rumah tergantung dari orang yang mengisi rumah. Beruntunglah jika itu jin muslim yang baik. Itu dikarenakan si pemilik rumah adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya, ada jin jahat yang bermukim di atap rumah. Itu disebabkan karena si pemilik rumah adalah ahli maksiat. Jadi hati-hati sahabat kalau jin kafir. Wah. Mungkin ya sahabat, karena naungan jin jahat di atap rumah, bisa jadi kegelisahan atau aura si pemilik rumah selalu negatif. Emosian, malas-malasan, dikatakan juga jin yang ada di atap rumah makan bersama dengan si pemilik rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka atau jin juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja, Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Hadis riwayat Abu Bakar. Yang kedua, di kamar mandi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa iblis meminta tempat tinggal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat Sang Khalik memberikan tempat tinggal anak-anak Adam berada di bumi. Wahai Allah, Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi, maka berilah aku pula tempat tinggal, kata iblis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tempat tinggalmu adalah WC atau kamar mandi atau zamban. Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas ya sahabat, jika kamar mandi merupakan tempat tinggal setan atau si jin kafir. Sehingga tanpa disadari saat kita melakukan aktivitas di dalamnya, setan kerap kali menyaksikannya. Lalu mereka akan meluncurkan bujuk rayunya. Wah, parah. Awas bocor aib. Inilah sebabnya kenapa kita diharuskan membaca doa sebelum pergi ke WC. Jadi, mulai sekarang, mari kita biasakan untuk membaca doa atau bismillah sebelum ke kamar mandi agar kita terhindar dari gangguan jin atau setan. Sebab, dengan membaca doa atau basmalah, mata jin yang ada di kamar mandi akan dibutakan atau tidak bisa melihat. Sebelum kita lanjut, yang terakhir, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami jika baik dan bermanfaat. Jazakumullah khair atas dukungannya. Yang terakhir adalah di tempat tidur. Wassahabat, kalau jin ambil kesempatan untuk meluk-meluk, hahaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melakukan beberapa hal sebelum membaringkan tubuh di atas kasur. Di antara sunnah yang penting untuk dikerjakan ialah membersihkan atau mengibas kasur dengan lidi, kain, dan bisa juga peralatan lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah riwayat. Jika seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lidi yang dikibaskan ke kasur, tempat di mana kita akan tidur, akan mengusir segala bentuk gangguan yang kemungkinan menetap di atasnya. Semisal, jin yang menempati kasur-kasur itu akan terusir dengan kibasan yang kita lakukan. Selain itu, bisa juga untuk menghindari adanya kotoran-kotoran lain yang mengganggu. Mudah-mudahan dengan amalan yang sederhana ini, kita dapat terhindar dari tidur bersama jin yang juga ikut berbaring di atas tempat tidur. Itu saja sahabat informasi dari kami mengenai tempat di dalam rumah yang mungkin bisa menjadi sarang jin. Oleh karena itu, mari kita mengikuti perintah dari Rasulullah agar kita bisa terhindar dari gangguan syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang pasti. Salah satu perintahnya adalah menjaga kebersihan, karena syaitan tidak suka dengan yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Tekan like dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik dari kami lainnya. Jazakumullah khair atas doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.